Oke, kembali lagi bersama saya Kandi Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Masih tetap berada di kawasan ITDC di Nusa Dua Bali di acara BBTF Bali and Beyond Travel Fair yang ke-11. Sudah hadir bersama saya Bapak Nyoman Astamo, Om Swastiastu, Pak Nyoman. Swastiastu. Iya, beliau salah satu sellers yang juga anggota Asita Bali. Paman, silahkan memperkenalkan diri dulu sedikit. Baik, terima kasih Pak Kadi, luar biasa host kita pada siang hari ini. Perkenalkan saya Nyoman Astamo, salah satu sellers di bawah Asita dalam kegiatan event internasional Bali and Beyond Tourism Fair 2025. Sangat senang bisa hadir di sini dan terima kasih atas undangannya. Sama-sama Pak Nyoman. Beliau ini adalah bukan hanya senior, kalau dibilang bapak mungkin jadi bapaknya bapak saya. Bukan hanya guru, kalau istilahnya guru kan mungkin satu level ini di atas saya. Nah, Pak Man, ini kan sebagai seller dalam kegiatan BBTF ini mungkin Pak Man bukan hanya jadi seller aja dari BOD mungkin sempat dulu ya, karena saking kesibukannya sekarang fokus di seller. Iya. Dari tahun ke tahun, gimana perkembangan BBTF sendiri Pak Man? Ya, kalau kita lihat tahun ini luar biasa ya, pasca COVID ini salah satu acara internasional untuk trade show bagi pariwisata di Indonesia dan bahkan berskala internasional. Kalau kita lihat ini yang ke-11 adalah suatu perjalanan yang tidak singkat dan juga dalam acara yang ke-11 ini BPTF telah menghadirkan suatu showcase dari pariwisata Bali di mana mempertemukan antara sellers dan buyers di suatu tempat yang sangat kita senangi sembari di sini atau cintai bahkan di Nusa Dua ini sebagai salah satu ikon dari destinasi pariwisata Indonesia yang well planned dan keberadaan ini saya kira suatu momentum yang harus diteruskan dan bahkan ditingkatkan karena kalau kita lihat dari perkembangan trade show semacam ini di Bali memang ada beberapa kali, pernah juga ada Pata Travel Mart dan juga yang kita lihat pernah ada namanya Bali Travel Mart BTM, tetapi itu tidak bisa berkelanjutan. Nah, BBTF yang kali ini yang ke-11 salah satu event luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia, kalau kita bisa katakan ya, yang dimotori oleh Asita Bali ini menjadi suatu namanya platform pertemuan antara penjual dan juga pembeli yang khususnya di bidang pariwisata, perhotelan dan juga aktivitas, sehingga menjadi suatu ajang showcase internasional dan seyogianya memang event seperti ini harus mendapat dukungan dari semua pihak, dari stakeholder, khususnya dari pemerintah. Ya, kita harapkan ke depan ya pemerintah lebih mempersiapkan dana ya, karena apapun event yang kita lakukan kalau tanpa dana tidak akan bisa berkelanjutan. Kalau kita selama ini mungkin peserta lebih banyak secara mandiri memberikan ataupun memasukkan ke dalam budgetnya untuk anggaran dalam trade show. Nah, mungkin ke depan para stakeholder pelaku pariwisata Indonesia khususnya di Bali harus menyiapkan juga dalam anggaran budgetingnya sehingga BBTF menjadi salah satu utama yang harus diikutkan ya, dalam program tersebut dan bisa memberikan suatu dampak yang positif bagi pariwisata Bali. Menurut Paman seberapa efektif sih event-event seperti ini, terutama untuk event perusahaan sendiri? Ya, event trade show seperti ini masih tetap sangat efektif bagi kita karena apa? Karena pariwisata hospitality tentu tidak bisa terlepas dari high touch, human touch-nya ini. Walaupun high tech sangat berperan. Nah, kalau high tech kita melakukan memanfaatkan sebagai tools untuk mempermudah kita melakukan aktivitas dan membantu kita memperlancar aktivitas kita dan kegiatan face to face yang bertemu di suatu area ataupun di suatu platform seperti offline BBTF ini menjadi hal yang sangat-sangat efektif karena apa? Karena ini menjadi pertama adalah mempromosikan tentu destinasi kita. Kemudian selain destinasi tentu Bali adalah juga destinasi lainnya di luar Bali yang disebut dengan Bali and Beyond. Yang kedua, kita juga bisa memperkenalkan secara langsung mengenai produk kita, ya khususnya
di travel agent, juga dari hotel, bagaimana bisa memperkenalkan Bali secara langsung, mendatangkan buyer internasional dari luar untuk melihat langsung keberadaan yang terjadi di Bali ini dan di hotel kita. Jadi meskipun di era modernisasi seperti sekarang ada sosial media segala macam, event-event seperti ini nih masih sangat dibutuhkan. Sangat-sangat dibutuhkan karena momentum ini bisa dimanfaatkan khususnya oleh hotel ataupun travel agent untuk mengajak para buyer internasional ini melihat langsung produk kita. Karena di hospitality karakteristiknya tidak bisa kita membawa contoh hotel kamar kita ke luar negeri untuk pameran, tapi tamu itu ataupun buyer harus datang melihat secara langsung fasilitas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka akan bisa lebih dipercaya ataupun diyakinkan kalau bisa merasakan pelayanan kita, merasakan makanan kita. Nah, karena itu sangat penting kalau hotel-hotel itu bisa meng-host buyer-buyer ini di tempatnya. Ini suatu keberuntungan kalau hotel dipilih untuk menjadi tempat tinggal dari buyer selama BWTF, ini luar biasa. Ya. Jadi inilah yang menjadi efektivitas dari keberadaan BWTF ini, di mana secara langsung buyer datang tinggal di hotel, merasakan apa pelayanan yang bisa diberikan, bagaimana level yang kita janjikan, sehingga bisa langsung dilihat. Nah, ini yang membedakan mungkin produk hospitality dengan produk manufaktur. Yang mana bisa kita simpen atau bisa kita bawa contohnya. Kalau kamar tidak mungkin kita boyong kamar kita keluar negeri. Tapi harus tamunya. Jadi dari pengalaman Pak Nyoman sendiri, seberapa efektif dari pengalaman mungkin BBTF sebelum-sebelumnya? Jadi momentum dari BBTF ini sangat-sangat efektif karena pertama kita sudah diadakan di Bali. Di Bali artinya apa? Buyer datang ke Bali, ke tempat kita, bisa melihat langsung produk kita. Itu yang pertama dari segi effectiveness dari product experience. Selain dia bisa melihat langsung, dia bisa juga merasakan pelayanan dan hospitality keramah tamahan orang Bali. Ini suatu momentum yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua pelaku pariwisata. Nah, di samping itu dengan adanya buyer internasional yang tinggal di hotel-hotel yang telah dipilih merupakan suatu kehormatan, dan semua hotel mestinya berlomba-lomba menjadi host karena dia bisa langsung merasakan, menikmati makanannya. Nah, ini yang sangat-sangat efektif. Yang ketiga itu tentu dari segi biaya. Kalau diadakan di sini jauh lebih efektif, biaya yang sangat efisien dibandingkan kita keluar negeri, kita perlu biaya pesawat, tiket, dan juga akomodasi, belum lagi uang saku dan seterusnya. Nah, ini hal yang harus dimanfaatkan. Karena itu harapan saya ke depan semua stakeholder yang ada di Bali maupun di luar Bali harus mendukung keberadaan BWTF ini sebagai seller kah atau buyer kah, sehingga ini event menjadi lebih besar. Dan saya yakin tahun depan ini mungkin tidak perlu satu lantai lagi, bisa perlu 2 lantai. Akan lebih banyak space yang dibutuhkan, sehingga event jadi ini betul-betul Bapak lihat, Pak Nyoman lihat peluang itu ada. Apalagi kemarin ada Ibu Menteri datang, habis itu ada Wakil Gubernur Jakarta juga yang sudah kira-kira interesting. Kalau saya lihat Jakarta juga ada gininya sekarang, booth-nya juga yang khusus yang membawa. Nah, itu ke depan itu bisa dilakukan dengan Pemda seluruh Indonesia bisa membuka booth sini. Karena Pemda itu bisa men-showcase dia punya potensi baik di bidang pariwisata maupun aircraft di Bali and Beyond Travel Fair ini. Dengan demikian mereka akan lebih efektif, lebih efisien biayanya mengadakan pameran di sini dibandingkan ke luar negeri. Ini suatu hal yang bisa dikembangkan lagi, lebih ditingkatkan sehingga kepesertaan dari Pemda seluruh Indonesia bisa meningkat. Karena itu saya yakin mungkin tahun depan lantai bawah mungkin untuk Pemda dan di atasnya mungkin untuk travel trade show-nya. Jadi suatu hal yang sangat mungkin dilakukan, dan ini akan menjadi lebih besar, dan suatu saat mungkin dari pemerintah baru wow, ternyata potensinya besar sekali, luar biasa, benar sekali, daripada keluar negeri, seperti yang Pak jelaskan tadi. Oke Pak, dengan adanya BBTF ini tentunya memang penyelenggaraan, habis itu apapun itu yang namanya yang event internasional, kita nggak bisa mengatakan bahwa satu event itu bisa sempurna. Mungkin yang Bapak lihat seperti apa penyelenggaraannya pada periode ini? Ya, saya lihat memang dari tahun ke tahun semua proses itu sudah mengalami peningkatan. Saya kira juga PSA, pre-schedule appointment-nya juga menjadi lebih baik. Nah, memang perlu beberapa peningkatan ke depan untuk lebih sempurna lagi. Saya kira itu hal yang wajar. Dan dalam hal ini yang sangat penting itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi walaupun sudah dilakukan oleh sistem,
tetap harus ada komunikasi antara komite dengan katakanlah buyers, apalagi dengan sellers ya. Karena sellers kan dia pasti mengeluarkan biaya untuk penyiapan tempat, booth dan sebagainya lebih besar dibandingkan dengan buyers. Nah, kalau dalam situasi sekarang di mana kita mengharapkan buyer yang lebih banyak, memang kalau ada dana yang cukup, sponsor yang lebih besar, buyer tersebut memang seyogyanya semaksimal mungkin bisa di-host, sehingga mereka tidak artinya banyak mengeluarkan biaya. Nah, walaupun mereka siap mengeluarkan biaya, apalagi kita lihat buyer-buyer yang mungkin qualified ya, dan bonafide itu bisa dikategorikan sebagai buyer yang mungkin bonafitasnya lebih tinggi, bisa diberikan host atau sponsorship lebih besar sesuai dengan production yang dia berikan kepada destinasinya. Dengan demikian, BBDF ini akan menjadi lebih bagus lagi ke depannya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ya, kita harapkan kedua-duanya, bukan hanya kualitas juga lebih bagus dan lebih banyak. Ya, becoming more and better. Ya, itu yang kita harapkan. Dari segi penyelenggaraan sendiri, saya agak spesifik juga, Pak ya. Mungkin dari Bapak lihat dari opening, seremoni, habis itu kemarin juga sampai hari ini bagaimana penyelenggaraannya? Ya, sangat lancar kalau kita lihat ya, walaupun ada hal kecil yang perlu diperbaiki, saya kira itu sangat-sangat wajar. Ya, artinya apa, dari segi banyaknya peminat sehingga kekurangan parkir itu kan suatu hal yang akan terjadi. Kalau peserta banyak ya parkirnya kita bermasalah. Saya kira itu hal yang masalah teknis yang bisa diselesaikan. Mungkin ada tempat parkir lain dengan adanya shuttle, itu saya kira itu hal yang bagus. Nah, yang kedua juga kalau kita lihat ya seperti tadi, pada saat kita ingin menunjukkan Bali, kita showcase apa yang menjadi uniqueness of Bali, baik dari segi kulinernya, dari segi mungkin hospitality-nya. Jadi kita bisa tunjukkan hal yang terbaik dengan memberikan berbagai mungkin contoh jajanan Bali yang bisa dinikmati oleh buyers, kemudian juga mungkin minuman kopi Bali yang terkenal. Nah, ini suatu hal yang bisa sekaligus menjadi promosi sebenarnya. Jadi bukan hanya untuk promosi pariwisata. Kemarin Pak Ketua Panitia menyampaikan, this is not just for tourism, this also beyond that one. Not only for Bali, but beyond Bali. Nah, ini suatu hal yang bisa dikembangkan dan lebih didorong lagi sehingga betul-betul memberikan manfaat yang lebih baik dan lebih banyak bagi masyarakat Bali. Oke, ya ini terkait event kayak memang seperti yang saya sampaikan tadi, apalagi event internasional kita nggak bisa selalu bilang sempurna, karena kesempurnaan itu milik yang di atas. Betul. Jadi saya juga bagian dari komite, Bapak. Siap. Mungkin ini sebagai masukan untuk komite untuk penyelenggaraan lebih lanjutnya akan lebih baik lagi. Kita berharap seperti itu dan semoga BBDF lebih maju lagi, lebih jaya dan ke depan lebih berkualitas dan mengundang semua buyer yang qualified sehingga menjadi salah satu bahkan satu-satunya event trade show tourism terbesar di Indonesia, bahkan di Asia. Bahkan di Asia. Mudah-mudahan. Siap. Ini saya berinjak sedikit tentang personal Bapak. Siap. Boleh, Pak? Boleh. Oke. Setahu saya Bapak ini konsul kehormatan dari Ukraina, betul, Pak ya, Ukraina. Jadi seperti yang kita ketahui kemarin ada konflik antara Ukraina dan Rusia, dan banyak warga negara Rusia juga yang seperti kita ketahui ada di Bali khususnya. Bagaimana Bapak menyikapi kemarin? Nah, atau sebelum itu saya mungkin mau nanyakan gimana ceritanya bisa sampai ada di tahap itu, Bapak? Oh ya, terima kasih Pak. Jadi memang tuh prosesnya kita tidak menduga dan tidak tahu juga. Nah, kebetulan pada waktu saya memulai di travel itu, kita mengadakan promosi ke Ukraine. Oke. Ya memang pasar kita tadinya memang Ukraine, sehingga aktivitas kita promosi juga pasti fokusnya di situ. Nah, kita bertemu dengan pada waktu kita mencari visa. Nah, karena waktunya agak telat, kita harus terbang ke Jakarta karena tidak akan bisa selesai kalau kita normal procedures. Jadi kita langsung terbang, apply di sana, dan atau ketemu dengan dubesnya. Jadi, Dubes di Jakarta. Nah, kita ngobrol tuh. Nah, ternyata memang ada rekrutmen atau mereka lagi SOS untuk honorary consul sudah 7 tahun. Bahkan ada 4 yang kandidat yang sudah diinterview tapi tidak pas gitu. Jadi saya udah mintalah ngirimkan CV-nya setelah interview waktu visa kan, minta CV ya kita kasih, akhirnya diproses. Nah, kalau prosesnya itu kan tidak langsung diputuskan, dia cek dulu
setelah dia cek cocok, ya dia bahkan ke Bali terbang, dubes interview saya. Setelah cocok, baru dia minta izin ke Kemenlu Indonesia. Boleh nggak warga kamu saya jadikan ini? Menlu ngecek lagi. Ini dicek latar belakang kita gimana, sehingga BIN datang, kita di interview oleh BIN. Nah setelah itu baru akhirnya setelah oke, mereka buat rekomendasi ke kedubes, dari kedubesnya ke Kemenlu Ukraina. Kalau sana sudah oke, Kemenlu akan melakukan interview karena waktu itu COVID pakai online ya, Zoom. Jadi 2 kali interview, oleh pertama Kemenlu, yang kedua oleh konsulat. Setelah lulus baru dikirim ke kedubes Ukraina di Jakarta bahwa ini lulus. Setelah lulus baru diinfo lagi ke Kemenlu. Kemenlu ngecek lagi sudah setuju ACC, baru nanti dibuatkan pengakuan. Nah prosesnya seperti itu. Nah tentu kalau kita bicara mengenai konsulat kehormatan itu ada dasarnya memang konvensi Wina. Nah sehingga kita berjalan menjalankan tugas tanggung jawab sesuai dengan kaedah-kaedah di konvensi Wina tersebut dan juga dilindungi oleh undang-undang. Nah kita mewakili warga negara Ukraina di Bali dalam hal tentu untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua belah negara yang lebih baik itu di bidang pendidikan, kemudian perdagangan, kemudian juga di kebudayaan, ilmu pengetahuan, termasuk bisnis, mengembangkan bisnis, bagaimana investor Ukraina yang ingin berbisnis kita juga fasilitasi, serta tidak kalah penting adalah kalau terjadi permasalahan bagi warga Ukraina kita harus membantu. Perlindungan hukum. Jadi kita harus memberikan fasilitasi sehingga apa menjadi hak-haknya mereka itu diberikan. Nah ini yang terjadi. Nah, sehubungan dengan itulah tugas-tugas kita tentu juga memberikan pelayanan. Kalau saya bilang ultimate service, karena memang ini sifatnya membantu dan juga memastikan warga Ukraina yang di Bali ini mematuhi aturan yang ada. Ini yang kita juga bisa ingatkan. Sejauh ini gimana Pak? Sejauh ini, apalagi saat konflik yang saya sampaikan tadi itu. Kalau kita lihat warga Ukraina secara umum mereka sangat patuh dengan peraturan yang ada. Karena mereka saking patuhnya dan taat, kadang-kadang juga menjadi atau dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan kalau beberapa kejadian saya lihat itu mereka tuh banyak menjadi korban. Korban yang paling besar kita lihat kan kemarin terjadi penculikan yang terjadi di Jalan Penduduk Penyu di Catu itu kan. Nah, itu kan luar biasa, expose juga. Nah ini suatu hal yang kita harapkan memang tidak akan terjadi ke depannya. Memang penerapan law enforcement dari pemerintah kita harus betul-betul sehingga tidak terjadi lagi memakan korban dari tamu-tamu lain. Nah kalau terjadi konflik memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari, yaitu antara pemerintah kelas tinggi yang terjadi di sana, karena kita di sini kan sebagai pemberi pelayanan terhadap warga yang ada di Indonesia khususnya di Bali. Tentu tidak bagus di hal yang tidak bagus terjadi perang tersebut dan kita semua sangat menyayangkan dan berharap itu cepat berakhir. Walaupun demikian warga Ukraina dan Rusia di Bali itu saya kira adem-adem saja, tidak terjadi hal-hal yang mungkin dikhawatirkan. Karena awal-awal terjadinya perang tersebut, pemerintah kita kan sangat khawatir. Akan terjadi mungkin terjadi hal yang tidak bagus juga di sini di Bali. Tapi ternyata tidak. Karena sebenarnya mereka paham Sejauh ini Pak, gimana peluang dari Bapak kan selain jadi konsulnya di bidang bisnisnya juga Pak. Peluang bukan hanya investasi, peluang tourism yang dari kalau Ukraina. Kita lihat sebelum terjadinya COVID, jumlah warga Ukraina, turis Ukraina yang ke Indonesia itu khususnya Bali, itu total kita bilang tuh di 30.000 per tahun. 30.000. Dengan 25.000 ke Bali dan 5.000 lainnya di luar Bali. Nah ini yang terjadi sebenarnya cukup besar. Nah itu kan sebenarnya kalau saya punya keinginan kan ingin mendabelkan itu, tapi ternyata ada COVID. Waktu COVID pun mereka traveling. Jadi kalau kita lihat negara-negara Eropa Timur tersebut, mereka tetap ngotot dan bandel dalam arti positif traveling aja walaupun ada wabah penyakit menyebar karena mereka memahami apa yang harus dia lakukan. Nah itu kita nggak masalah waktu. Yang terjadi tantangan paling besar itu setelah terjadinya perang. Begitu perang pecah, maka kita tentu sebagai sumber tamu dari sana sangat terdampak. Saya sendiri 4 minggu sebelum perang itu di situ. Kita lagi promosi. Jadi 2 minggu saya balik ke Indonesia tanggal 15 Februari karena COVID harus karantina di Jakarta. 20
Februari saya tiba di Bali, tanggal 24 perang. Nah, jadi bersyukur kita Bapak pulang kita lebih awal masih ya. diberikan jalan sehingga kita tiba di Bali lebih awal, seperti yang kita lihat sampai sekarang ini udah masuki tahun ketiga ya. Jadi ini suatu hal yang mungkin kita harapkan biar cepat berakhir ya, karena bagaimanapun juga tidak ada yang diuntungkan dalam perang tersebut, apalagi rakyat yang sangat menderita. Pasti Pak. Nah, selama Bapak handle market terbesar Bapak di industri Bapak itu di Ukraina atau? Ya, memang itu yang menjadi major tadinya. Ya, dengan adanya perang ini ya kita harus diversifikasi pasar ya. Ya tentu juga beberapa pasar yang di Eropa Timur kita jajaki, dan bahkan kita juga harus eksplor ke ASEAN juga. Dan dengan adanya BBTF sekarang ini suatu peluang yang bisa kita lakukan untuk eksplor lagi untuk pasar-pasar baru yang mana memang ada. Nah, kita lihat banyak juga pemain-pemain baru ataupun yang first timer dari buyer datang ke BBTF. Ini kesempatan kita juga untuk memperkenalkan Bali harus dengan hal yang positif sehingga mereka juga terkesan. Nah, ini memang tugas kita semua termasuk komite memastikan biar itu tidak menjadi malah bumerang ya. Tentu tantangan kita tahu adanya kemacetan dan juga ya mungkin yang telat datang itu suatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Just beyond our control, tapi kita yakin pemerintah sudah melakukan ya antisipasi untuk ke depan agar ini bisa dilakukan perbaikan. Selama pengalaman Bapak di sektor pariwisata ini, apa tantangan terberat yang pernah atau tantangan-tantangan yang pernah dilalui? Ya, kalau kita bicara pariwisata itu sangat rentan dengan pertama masalah keamanan. Keamanan kita mengalami bagaimana bom Bali 1-2 dan adanya natural disaster. Natural disaster ini juga hal yang sangat-sangat mempengaruhi dari kedatangan wisatawan. Yang ketiga itu adalah wabah penyakit. Ya, kita mengalami beberapa kali-kali sudah kita alami, tapi dari ketiga ini mungkin dari keamanan, kemudian juga dari natural disaster mungkin sifatnya cepat ya, sementara aja cepat. Kemudian terjadi rebound itu cepat. Nah, kalau wabah penyakit, apalagi COVID yang kemarin ini yang sangat parah kita alami ya. Karena apa? Karena ini terjadi di seluruh dunia. Ini terdampak juga bagi source of market kita. Jadi tidak hanya di Bali sebagai destinasi, tapi sumber tamu juga kena. Itu yang menjadi masalah terbesar. Tapi kalau masalah keamanan, apalagi katakanlah terjadinya airline crash kayak apa yang terjadi dengan Air India ini, suatu hal yang sangat kita sayang. Kita juga berduka dengan itu ya. Semoga semua bisa teratasi dengan baik. Tapi itu akan dalam waktu singkat orang akan lupa. Bulan depan lagi juga akan traveling, akan naik pesawat juga seperti itu. Nah, ini yang membedakan terjadinya dampak-dampak yang diakibatkan oleh beberapa tantangan yang kita hadapi. Tapi ya menyadari hal itu, kita dari pemerintah sudah juga melakukan antisipasi, bagaimana mitigasi kalau terjadi juga natural disaster. Saya kira ini suatu kolaborasi dari semua stakeholder yang harus dilakukan, sehingga bisa bersama-sama mengangkat dan meningkatkan pariwisata menjadi lebih baik ke depannya. Jadi selama ini perjalanan pariwisata Bali khususnya ya, saya ngomongin pariwisata Bali, apakah sudah berjalan sesuai rules yang berapa? Kalau kita lihat dari segi aktivitas dari industri, dari pelaku pariwisata, tentu sudah sangat di jalur yang seharusnya. Nah, cuma sekarang kan pariwisata itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, oleh industri saja, oleh pelaku saja. Tapi ini melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat. Ya, baik itu dari pemerintah, kemudian juga dari para akademisi yang telah melakukan riset ini yang harus memberikan apa-apa yang harus dilakukan oleh pariwisata Bali ke depannya, kemudian oleh pebisnisnya, oleh komunitas masyarakatnya juga, dan juga oleh media. Nah, media ini sangat penting dan harus memberikan informasi yang kalau kita lihat harus menjaga marwah pariwisata ini dan image pariwisata ini tetap bagus. Kadang-kadang kan berita yang tidak baik itu adalah berita yang baik bagi media. Kan itu, the bad news is a good news. Bad news is a good news. Tapi inilah yang harus kita kontrol. Nah, kalau kita lihat bagaimana, maaf menyebut mungkin di Thailand. Thailand itu sangat mengontrol semua berita yang keluar harus dari satu sumber, dari pemerintah.
Kemudian juga dia kalau berapa jadi kejadian cepat dia rebound, cepat pulih. Karena pemerintahnya sadar pariwisata itu mendatangkan devisa luar biasa. Dia akan put back money again, lakukan promosi untuk memperbaiki. Berarti sejauh ini Bapak lihat di Bali khususnya kita masih terlalu terbuka sekali ya. Hal-hal kecil kayak maling motor atau apa masih dipublish. Betul. Nah ini apalagi dengan adanya sosial media ini kan satu hal yang tidak bisa kita kontrol penggunaannya. Dan disinilah mungkin perlu bagaimana dari pemerintah, kita menyebut pemerintah karena yang pegang otoritas kan dari sana ya, harus membuatkan satu aturan bagaimana harus menyikapi sehingga hal-hal yang mestinya tidak perlu diekspos besar-besaran jangan diekspos, dan juga pendidikan edukasi kepada masyarakat karena apa yang dilakukan akan berdampak kepada pariwisata. Ya kalau memang kita concern dengan pariwisata, semua effort usaha dilakukan untuk memastikan image Bali ini terjaga. Tetapi yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana sebenarnya pariwisata itu memberi manfaat kepada masyarakat. Manfaat itu kepada yang masyarakat. Sebenarnya. Tadi Bapak ngomongin masalah aturan. Nah, kalau dari segi aturan sekali, sepertinya pemerintah sudah membuat begitu banyak aturan. Sangat banyak aturan. Kira-kira di mana ini kurangnya dari sekian aturan kok masih ada yang melanggar atau seperti apa? Aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah sangat bagus dan bahkan sangat banyak. Yang perlu sekarang dilakukan adalah bagaimana law enforcement tersebut, penerapan aturan, dan juga bagaimana kalau tidak dilaksanakan, apa sanksinya, apa konsekuensinya. Nah ini saya kira yang menjadi tantangan kita. Yang bisa dilakukan sebagai solusi adalah bagaimana pemerintah bisa mengoptimalkan untuk pengawasan, controlling dalam law enforcement tersebut. Kalau kita lihat masalah mungkin tentang perda-perda yang ada, penerapan perda itu kan sudah ada namanya Satpol PP. Itu yang harus diturunkan dan harus turun ke lapangan, jangan hanya sekali dua kali, tapi harus konsisten. Memang perlu biaya di situ. Nah kalau masalah mungkin kriminalitas sudah ada polisian, sudah ada polisi. Masalah masalah mungkin keimigrasian juga ada imigrasi. Penyalahgunaan izin tinggal ini sebenarnya harus berkolaborasi. Jadi saya kira kolaborasi ini yang perlu ditingkatkan, kemudian dalam penerapan law enforcement dan pengawasan, controllingnya seperti apa. Jadi kalau ngomongin aturan juga Pak, saya sempat mendengar statement dari politisi ini menginginkan untuk Perda RT RW ya tentang tata ruang itu mau dirubah. Menurut Bapak seperti apa? Apa memungkinkan nanti siapa tahu kalau itu dirubah nanti ditambahkan gedung di Bali bukan hanya 15 meter mungkin sampai 50 meter gitu San. Ya ini memang dilema bagi Bali. Kalau sekarang kita memiliki aturan yang tidak melebihi 15 meter ya, saya kira itu sangat-sangat bagus. Nah dengan adanya aturan itu, kita Bali tanahnya kan sempit. Dan kalau itu dijalankan, bisa saja, tetapi orang masuk ke Bali harus di stop juga. Tapi gimana menyetop orang masuk ke Bali? Selama ini kan kendalanya kita penduduk makin banyak, orang Bali nggak bisa beli tanah, beli tanah di tanahnya sendiri, dan orang luar yang notabene pemodal besar udah ngabisin. Itulah dilema dan tantangan yang dihadapi Bali. Nah ini yang harus dipikirkan, mungkin dari segi legislator menyiapkan nanti peraturan, ini harus menjadi suatu bahan background consideration dalam mempertimbangkan itu. Memang kalau kita lihat tidak bisa juga dalam mungkin puluhan tahun ke depan bertahan seperti itu ya. Mungkin suatu saat nanti akan ada perubahan, boleh lebih dari 15 meter tetapi di daerah tertentu. Di mana bisa? Ya lokasi tertentu boleh, di tempat ini tidak boleh. Ini harus dijalankan. Ya kita harus tetap menjaga alam yang ada di Bali ini, harus tetap menjaga. Kita banyak contoh sekarang di Raja Ampat, contoh itu kan suatu hal yang dari segi ekonomi kan banyak dari pertambangan itu, tapi kan dari alam harus dijaga juga. Di Bali juga sama. Jangan alam aja, budaya juga di Bali. Nah yang akan menjaga alam dan budaya ini siapa? Yang menjalankan tradisi kan orang Bali. Jadi kalau Pak ngomongnya seperti itu ya seperti sekarang Mbak ya. Orientasi anak-anak muda Bali sekarang itu orientasinya pasti Bapak udah tahu, kerja di kapal pesiar, kerja di luar negeri. Nah kalau kita ngomongin budaya seperti yang Pak bilang tadi, yang menjadi pelaku utamanya adalah memang anak mudanya Bali. Nah anak mudanya kita sendiri sudah keluar negeri. Nah ini menjadi permasalahan yang juga harus cepat disadari oleh pemerintah. Jadi aturan yang dibuat nanti itu juga harus bisa memasukkan pertimbangan ini. Tidak hanya aturan-aturan yang mungkin
untuk hal-hal yang kebudayaan dan alam saja. Kemanusiaan ini juga penting sekali, dan bagaimana pemerintah bisa meningkatkan mungkin minimum upahnya tersebut bisa ditingkatkan. Kalau kita lihat ke luar negeri, mengapa mereka ke sana? Karena gajinya lebih tinggi. Dan di sini harus kita naikkan gajinya. Bali sebagai salah satu daerah pariwisata yang notabene mendatangkan 44% dari pendapatan pajak pariwisata ke nasional, ini harus bisa diberikan suatu perlakuan yang juga memastikan gaji ataupun dari UMK ataupun UMR itu bisa lebih tinggi, sehingga bisa menjaga aktivitas dari masyarakat Bali, karena yang akan melaksanakan semua aktivitas upacara kegiatan keagamaan itu kan kita di sini. Kita di sini yang menjaga inilah yang pola ini yang harus dibuat oleh legislator. Bagaimana memastikan karena Bali memiliki suatu hal yang berbeda dengan tempat lain. Nah, apakah dengan adanya status Bali umpamanya di daerah khusus umpamanya atau istimewa apapun itu, mungkin istimewa, mungkin akan bisa di sana. Nah, ini suatu hal yang sangat-sangat mendesak. Sekarang kita sudah punya Undang-Undang Provinsi Bali yang terbaru. Undang-Undang 15 tahun 2023 itu sangat penting. Itu sangat kita yang saya mau tanyakan kembali tentang bukan isu ya, ada statement yang mengatakan bahwa Perda tentang tata ruang ini harus dikaji kembali, Bapak setuju ya? Saya kira sangat dinamis dengan adanya situasi sekarang ini. Apapun itu, peraturan itu pasti akan menyesuaikan. Harus disesuaikan dengan kondisi sekarang. Waktu itu dibuat memang harus seperti itu. Dengan ada itu pun umpamanya kok bisa terjadi kebablasan tanda kutip. Nah, ini kan suatu hal. Di mana sebenarnya? Nah, seperti yang saya bilang. Kalau kita maunya tetap aturan itu boleh, tapi bisa kita menyetop orang nggak datang. Nah, ini kedua hal ini harus mengurangi, mungkin mengontrol yang datang dan menyesuaikan aturan. Mungkin ini suatu hal yang harus dilakukan bersamaan. Dan hanya satu sisi, ini dua sisi harus jalan. Sehingga semua akan melihat nantinya bahwa daya tampung Bali carrying capacity-nya berapa nih. Kalau terus di sini gimana nanti? Nah, seperti itu. Dan juga yang luar ingin ke Bali, saya kira mereka cinta Bali. Tapi cinta Bali itu harus dibuktikan dengan aksi nyata. Apa umpamanya? Tidak hanya tinggal mengatakan saya cinta Bali, tapi mungkin mereka ada memberikan suatu kontribusi dalam bentuk finansial. Harus ini saya lakukan untuk membantu Bali dan menjaga adat istiadat. Tidak ada hubungan dengan agama ya, adat istiadat, budaya. Itu baru. Kalau itu bisa dan masuk dalam undang-undang ataupun peraturan, saya kira itu akan membantu. Oke, terima kasih Bapak. Nggak terasa ini udah 30 menit kita ngobrol. Mungkin ada yang closing statement yang mau disampaikan? Ya, saya harapkan ke depan ya BBDF terus bisa ditingkatkan lagi baik dari segi kualitas maupun kuantitas buyer-buyernya, sehingga bisa menjadikan suatu event traditional tourism yang bertaraf internasional, kebanggaan Bali dan Indonesia. Dan mari semua pelaku pariwisata dan stakeholder kita dukung dan berkontribusi dengan ikut menjadi sellers dan juga buyers dalam event internasional ini. Terima kasih. Oke, sukses semua Pak Nyoman. Jadi sekian dulu perbincangan saya dengan Pak Nyoman Astamo. Beliau adalah selain pengusaha asal Bali yang sudah sukses, beliau juga konsul kehormatan dari negara Ukraina. Jadi akhir kata saya akan Putra, saya ucapkan terima kasih dan Bali News ID lugas dan inspiratif.